warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Anmitiani. Kembali lagi di channelku ini. Dan di videoku kali ini aku membahas seputar tanaman gulma. Karena tanaman ini sangat meresahkan untuk para petani. Tapi sebelum lanjut ke videoku selanjutnya, jangan lupa buat teman-teman untuk like, share, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk tulis komentar-komentar di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru gabung, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan buat teman-teman yang selalu setia bergabung di channelku ini, aku juga ucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian semua diberikan murah rezeki dan sehat selalu, itu pastinya. Dan buat teman-teman, mari kita lanjut. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk jangan di-skip videoku, karena ini baik untuk para petani ya, karena tanaman gulma itu ada 4 jenis. Dan gimana cara menanggulanginya, kita simak terus videoku dan jangan di-skip ya. Oke, kita langsung lanjut saja. Tanaman gulma ini ada 4 jenisnya, dan gimana cara mengatasinya, nanti aku akan menjelaskan gimana cara mengatasi tanaman gulma ini. Dan kenapa aku bilang tanaman gulma ini sangat meresahkan para petani, karena tanaman gulma ini tumbuhnya itu tidak diharapkan oleh para petani. Karena para petani sudah menanam, contohnya menanam padi, menanam cabai, menanam tanaman-tanaman sayuran, jenis-jenis tanaman yang sedang dirawat, tapi tiba-tiba di samping tanaman itu tumbuh gulma. Karena apa? Gulma itu menghambat pertumbuhan dan tidak menguntungkan untuk para petani. Jadi kalau misalkan para petani tahu ada gulma, maksudnya yang sedang dia rawat, kok di sekitar tanaman itu ada gulma, pasti inginnya mengatasi gulma itu, seenggaknya itu membunuh tanaman itu gitu, menghilangkan gitu. Dan nanti aku kasih tahu caranya. Ini kenapa tanaman gulma sangat merugikan untuk para petani gitu ya. Jadi para petani itu sangat merugikan, bukan hanya dirugikan dari hama, tapi tanaman gulma juga sangat merugikan gitu ya. Dan kita langsung lanjut untuk penjelasan tanaman gulma yang pertama. Untuk tanaman yang pertama adalah gulma rerumputan. Tanaman rerumputan ini biasa tumbuh itu di sekitar tanaman padi. Karena apa? Kalau misalkan kalian semua tuh jalan di pinggir sawah tuh pasti banyak menemukan tanaman seperti ini, udah dijamin. Karena apa? Karena tanaman ini memang tempatnya itu di situ. Jadi buat teman-teman yang memiliki tanah sawah tuh baik banget untuk menyimak tanaman ini. Dan ini salah satu jenis tanaman gulma yang sangat merugikan para petani di sawah ya, karena ini tanaman ini kalau misalkan tidak dibersihkan, misalkan tidak dibersihkan, dia akan menghambat penghasilan. Jadi yang tadinya tanaman padi akan panen melimpah, kalau misalkan tanaman ini tidak dibersihkan, nggak dihilangkan, itu tanaman padinya hasil panenannya itu akan sedikit berkurang ya, nggak sedikit berkurang, malah bisa 50% itu berkurang ya, karena dari tanaman ini gitu. Dan untuk tanaman gulma yang kedua, ini contohnya teki-tekian. Kenapa aku merekomendasikan teki-tekian? Aku kasih tahu teki-tekian ini contohnya itu seperti ini nih ya. Karena tanaman ini tuh memiliki tanaman yang bersifat umbi-umbian gitu ya. Jadi itu gampang banget tumbuh, gampang banget nggak gampang mati, karena dia itu mempunyai umbi. Makanan tanaman ini sudah disimpan di umbi itu, jadi tanaman itu jadi akan awet, tumbuhnya itu akan awet gitu, dan berkembangnya itu juga sangat cepat gitu, karena tanaman ini bersifat memiliki umbi. Dan buat teman-teman, tanaman ini bisa tumbuh di sawah, di pekarangan, kadang juga di pinggir-pinggir jalan raya gitu ya. Nah, ini tanaman ini juga sangat merugikan. Makanya aku kasih tahu contoh tanamannya itu seperti ini gitu.
Dan untuk tanaman yang ketiga, aku kasih tahu ini contoh tanamannya seperti ini, dan ini namanya itu gulma daun lebar ya, lucu namanya. Tapi ini biasa tumbuh di tanah yang agak basah gitu ya. Jadi bukan, kalau suketek itu di tanah-tanah yang agak kering tuh bisa tumbuh. Tapi kalau tanaman ini tuh biasanya tumbuh di sekitar tanaman atau hasil petani yang sudah mau siap panen. Itu biasanya dia tumbuhnya itu di situ, dan tempatnya itu yang agak-agak lembab dan agak-agak berair gitu. Ini tanaman ini tuh biasa tumbuh di tempat-tempat yang seperti itu. Dan tanaman ini memiliki daun yang sangat cantik gitu ya. Tapi kalau menurut petani, kalau aku pribadi, ini sangat merugikan petani juga, karena tidak baik gitu untuk penghasilan para petani itu jadi berkurang gitu ya. Jadi ini patut kita musnahkan gitu, karena dia tumbuh tidak diharapkan. Ya ini yang namanya gulma itu seperti itu gitu. Dan ini contoh yang nomor 3 ya. Ini ada gulma pakis-pakisan. Tanaman ini tuh ada 3 jenis ya. Yang tanaman ini ada 3 jenis, yaitu pakis kadal, pakis kicak, paku pedang. Ini nama lain dari tanaman ini tuh ada 3 jenis gitu ya. Kalau tanamannya juga kayaknya ada 3 jenis, tapi aku belum cek ini dikenali sebagai nama itu. Ada 3 jenis nama yang dipakai sama tanaman ini. Dan tanaman ini juga sama tumbuhnya itu di area yang sedikit agak lembab gitu ya. Jadi tanaman ini kalau tumbuh di sekitar tanaman-tanaman yang sedang dibudidayakan, harap dicabut, dimatiin aja, karena ini sangat merugikan juga gitu. Untuk contoh gambar tanaman gulma yang keempat, dari sekian tanaman yang keempat ini, itu yang sering kita jumpai itu tanaman yang rata-rata semua sering ya, tapi kalau yang nomor 3 itu jarang, karena jarang lah yang kita tahu itu tanaman itu tumbuhnya itu di kali-kali gitu ya. Yang sering kita jumpai itu tanaman 1, 2, dan 4. Dan sekarang cara mengantisipasi atau pencegahannya supaya tidak tumbuh begitu banyak atau begitu lebat gitu ya. Aku kasih tahu caranya. Cara yang pertama untuk para petani, untuk pencegahannya, sebelum kita melakukan proses penanaman, kita bersihkan dulu lahan yang mau digunakan untuk kita membudidayakan tanaman yang mau kita budidayakan gitu. Jadi kita membersihkan tanamannya dulu sebelum dipakai gitu. Jadi seenggaknya kita siapkan dulu gitu. Itu yang pertama. Dan untuk yang kedua, untuk para petani itu dapat menyeleksi atau memisahkan bibit-bibit yang mau dipakai. Takutnya itu tercampur dengan bibit gulma, jadi lebih teliti lagi kalau untuk memilih masalah bibitnya. Karena apa? Kalau kita sembarang memilih bibit terus kita langsung membudidayakannya, kita kan nggak tahu kalau itu tanaman yang kita harapkan atau bukan gitu loh, maksud aku seperti itu. Makanya kita harus memilih dan memisahkan tanaman antara tanaman gulma dan tanaman bibit-bibit yang mau kita budidayakan, itu seperti itu. Itu yang kedua ya. Jadi itu untuk pengamanan masalah bibit supaya terhindar dari tanaman gulma, itu yang kedua. Dan untuk yang ketiga itu berhubungan dengan pupuk. Kita menggunakan pupuk kandang ya. Kalau misalkan kita menggunakan pupuk kandang gitu ya, kita gunakan pupuk kandang yang sudah matang, seenggaknya itu sudah jauh dari pertumbuhan gulma. Jadi ini salah satu mengurangi resiko untuk para petani supaya tanaman kita terhindar dari gulma. Jadi saat kita membudidayakan tanaman, kita tidak begitu repot untuk menghilangkan tanaman gulma ini gitu loh. Buat teman-teman para petani, ini salah satu tips yang lumayan cakep itu. Dan untuk yang keempat ini
lebih waspada saat kita memindahkan atau mengangkat tanaman budidaya yang mau kita pindahkan ke tempat yang lebih luas lagi. Contohnya sebelum kita tanamkan di lahan kan kita diproses bibitannya dulu gitu. Nah saat proses pemindahan itu dipastikan kalau misalkan tanamannya itu jauh, seenggaknya itu udah aman dari gulma, udah bersih dari gulma gitu ya, tanahnya gitu ya. Ini untuk mencegah timbulnya gulma yang berlebihan gitu. Ini cara yang terakhir. Dan untuk para petani, mungkin sekian dulu cara untuk mengatasi tanaman gulma ini, karena sebagian kecil itu cara yang lumayan sangat ampuh untuk kita mengatasi tanaman gulma, tapi tidak menggunakan dengan obat-obatan yang begitu merugikan gitu. Jadi buat teman-teman yang sifatnya nggak suka dengan tanaman gulma ya, contohnya kayak aku itu jujur aja nggak suka dengan tanaman gulma. Kalau misalkan lingkungan rumah itu ada tanaman gulma kayak gitu tuh kayaknya tuh risih banget gitu loh. Bukannya sombong atau gimana, enggak, emang ini fakta seperti itu gitu. Jadi buat teman-teman, apabila ada kata-kataku yang kurang berkenan atau ada salah ucap atau menurut Anda kurang sesuai di hati, boleh tulis di kolom komentar, tapi yang positif aja ya. Jangan terlalu sakit. Karena apa? Kalau komentarnya terlalu sakit nanti aku jadi drop gitu. Jadi mau bikin channel, mau bikin tutorial jadi gimana gitu. Kalau sama teman-teman disupport kan jadi aku semakin semangat gitu. Dan untuk tanaman gulma mungkin sekian dulu dari aku. Buat teman-teman saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menyimak videoku dari awal sampai akhir, dan no skip juga. Aku ucapkan banyak terima kasih. Mungkin sekian, aku Anmitiani, salam santuy dan salam sejahtera buat kita semua. Salam thank you dan bye bye.